warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bidan Citra dari Curhat Bidan TV. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri karena saya ditemani dengan anak saya untuk menceritakan kronologis persalinan saya. Nah, sebelum video ini berlanjut, saya akan mengingatkan terlebih dahulu untuk klik tombol subscribe dan mengaktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan pemberitahuan tentang video terbaru dari kami. Jangan lupa untuk mengikuti sosial media kami lainnya yang tertera di deskripsi dan kunjungi website kami di www.curhatbidan.com untuk informasi yang lebih lengkap dan tanya jawab langsung dengan saya sendiri. Sebelumnya nih, untuk ibu hamil, khususnya untuk yang aterem nih, usia 37 hingga 42 minggu untuk menjelang persalinan, tidak perlu takut, tidak perlu cemas menghadapi persalinan, karena sebenarnya nyeri persalinan ini bisa berkurang atau bahkan menghilang, tidak ada sedikit pun kalau kita sudah bisa menguasai teknik relaksasi dan menguasai cara kita bernafas, sehingga proses persalinan akan terasa lebih nyaman. Nah Teh, kira-kira bagaimana sih waktu kemarin pengalaman pertama melahirkan, kan ini kan sebagai anak pertama ya, boleh diceritain gimana sih pengalaman waktu bersalin kemarin? Asli itu drama banget. Kalau film Korea tuh kayaknya kalah deh sama cerita aku. Soalnya ada beberapa penyulit, ada 2 penyulit. Aku ceritain dari awal aku kontraksi. Nah, awal kontraksi itu hari Rabu malamnya, kalau nggak salah tanggal 3 Juni udah mulai kontraksi 5 menit sekali. Aku kan meskipun aku bidan, aku manusia gitu, nggak bisa melahirkan sendiri, borojol aja gitu di rumah. Oke, aku ke klinik bersalin pagi-pagi hari Rabu. Ke klinik, diperiksa dalam, ternyata baru pembukaan 2. Padahal mulusnya kataku udah lumayan gitu ya. Terus aku di klinik dulu sampai sore. Di PD lagi masih pembukaan 2. Dipulangkan dipulangkan hari Kamis, Jumat, masih ngerasain mules 5 menit sekali dan tidak ada perubahan. Dan pas hari Jumat malam aku ke klinik lagi karena ngerasa udah 3 menit sekali tuh mulesnya, udah bertambah. Ke bidan lagi tuh malam Sabtu atau Jumat malamnya tanggal 5. Di PD lagi masih pembukaan 2. Terus sempat ngeluh, ya ampun ini udah mulesnya udah nambah, kenapa pembukanya juga nggak nambah gitu. Baik, sabar, mau bersalin harus sabar. Akhirnya diam di klinik sampai pagi. Di PD lagi masih pembukaan 2, mulesnya masih sama 3 menit sekali. Terus siangnya sekitar habis zuhur jam setengah 1, ketuban pecah tuh dan mulus udah makin kuat. Di PD lagi masih pembukaan 2. Karena ketubannya udah pecah, si bidan melakukan stripping. Stripping itu pelebaran jalan lahir secara paksa. Dilebarin, ya ampun itu sakit banget. Di stripping nyampe menjerit-jerit. Terus oke, nambah lagi 3 cm. Dan bidannya bilang, nanti ya tunggu dokter kandungan jam 2. Dokter kandungannya datang jam 2, di PD masih pembukaan 2, masih pembukaan 3. Terus dokternya bilang, kalau misalkan jam 6 masih pembukaan 3, rujuk aja. Tapi karena kondisi aku semakin lemes, mules makin kuat, tapi tetap 3 menit sekali, akhirnya diminta rujuk jam 5. Dirujuklah tuh ke rumah sakit ibu dan anak. Itu di Bandung? Iya, di Bandung. Selain itu ada penyulit yang lainnya lagi Teh? Enggak, itu aja, KPD sama fase laten memanjang. Nah, fase laten memanjang karena pembukaan 2 terus gitu. Kalau KPD itu apa Teh? Nah, KPD ini singkatan dari ketuban pecah dini atau prematur rupture of membrane, di mana ketuban sudah pecah sebelum waktu bersalin dimulai. Jadi kan harusnya ketuban itu pecah ketika pembukaan sudah lengkap, pembukaan 10. Nah, ini ketuban sudah pecah pada saat pembukaan 2 gitu. Itu pas ketuban pecah di pembukaan itu gimana rasanya Teh? Rasanya nggak sakit, kayak tiba-tiba balonnya pecah gitu, terus ngawur kan dan panik. Efeknya ada nggak, efeknya dari ketuban pecah sebelum pembukaan 10 itu? Ada,
biasanya yang paling sering terjadi itu infeksi sama gawat janin kalau nggak langsung ditangani. Kalau proses melahirkannya setelah ketuban pecah itu gimana? Sebelum waktunya pecah, sebelum waktunya? Biasanya ada tindakan-tindakan yang lain, induksi. Kalau induksi gagal, ya SC. Kalau induksi itu apa? Kalau induksi yaitu proses stimulasi untuk merangsang kontraksi sebelum kontraksi alami terjadi. Tujuannya untuk mempercepat proses persalinan. Dan ini rasanya 2 kali lipat lebih nyeri dari kontraksi alami. Kalau induksi itu biasanya ada medianya atau alatnya apa, seperti apa? Ada obat-obatan yang dimasukkan ke intravena, biasanya lewat infus. Kalau fase laten memanjang itu apa? Nah, selain KPD juga aku ada penyulit fase laten memanjang, yaitu kontraksi reguler yang terjadi sebelum pembukaan 4 cm yang lamanya bisa lebih dari 8 jam. Nah, itu kan tadi kesulitan-kesulitan yang masih di klinik ya? Ya, Setelah di klinik, tadi dirujuk kemana? ke rumah sakit ibu dan anak yang di Bandung. Nah, oke, aku ceritain nih. Minta dirujuk jam 5, padahal Jam harus 5 sore. sore. Iya, hari Sabtu. Padahal dokter bilang jam 6 kalau nggak ada perubahan atau kenaikan pembukaan baru dirujuk. Tapi jam 5 udah minta dirujuk. Ternyata memang pembukaannya masih pembukaan 3. Dirujuk tuh si bidan yang memang menawarkan mau pakai ambulans dan ditemani bidan atau enggak, karena rasanya udah dalam kondisi kayak gini pakai ambulans terus dengar bunyinya takutnya malah makin panik, akhirnya pakai mobil keluarga, mobil pribadi. Tapi emang nggak apa-apa? Kata rumah sakitnya gimana? Kata kliniknya tadi? Ya harusnya sih ditemani dengan bidannya pakai mobil ambulans, tapi karena emang persetujuannya dari keluarga nggak mau pakai informed choice, akhirnya diperbolehkan aja gitu. Pakai mobil pribadi. Si klinik tempatnya di Antapani ini, sedangkan rumah sakit yang dirujukan yang dipilih oleh keluarga di Lewi Panjang itu jauh banget, dalam kondisi jam pulang kerja jam 5, banyak stopan, hujan gede, dan ada petirnya. Panik kan di mobil, udah ngeburu-buruin buat cepet sampai ke rumah sakit. Terus udah ada dorongan meneran, padahal dari kliniknya itu pembukaannya pembukaan 3, sudah ada dorongan meneran. Dan biasanya dorongan meneran itu setelah si kepala bayi 5 cm di depan vulva udah mau keluar. Tapi nggak tahu kenapa ini udah ada dorongan meneran, udah mengejan-ngejan gitu, meneran-neran di mobil tuh udah pengen ngejan, mana stopan banyak banget, terus hujan gede, petir lagi. Dan akhirnya nyampe di rumah sakit jam 7 malam. Terus diperiksalah tuh ini itu, diinfus, di oksigen, terus dipasang alat yang lainnya, dan di USG kata dokternya 3,1 si taksiran berat badan. Dan di PD memang sedikit agak sempit, tapi kalau misalkan berat badan bayi 3,1, bayi bisa lahir normal tanpa SC bayi. Nah, kaget tuh setelah dokter bilang ini harus diinduksi. Akhirnya dokter bilang ini tindakannya harus diinduksi, bisa tanpa SC, tapi nggak mau diinduksi gitu ya kan, nggak paham, tahu bener gimana reaksi ibu-ibu bersalin yang diinduksi, pasti meronta-ronta, berarti kan kenal banget, tahu banget gitu segimana dahsyatnya induksi. Akhirnya bilang gak mau diinduksi, terus dokternya malah marah. Kalau ibu nggak mau diinduksi, bilangnya kayak gini, ibu tuh dirujuk untuk diinduksi. Kalau ibu nggak mau diinduksi, silakan ibu pulang aja. Ibu tuh kalau melahirkan harus ikhlas, harus pasrah, jangan kayak gini, jangan banyak nggak maunya. Oke, baik, dengan berat hati aku diinduksi. Terus si ibu aku nyemangatin, nggak boleh kayak gitu, harus pasrah, harus ikhlas, tenang, jangan takut, katanya teh. Ada ibu, ada mama, ada AA, ada bapak, dan yang lainnya.
tapi aku paham gitu gimana luar biasanya induksi. Yang awalnya berencana mau hypnobirthing, mau merelaksasikan diri biar mengurangi rasa sakit, ternyata karena udah panik duluan itu semua nggak bisa. Kalau misalkan mau mengurangi rasa sakit itu harus benar-benar dari diri kita sendiri untuk berusaha tenang, damai. Kalau misalkan kayak aku kemarin benar-benar nggak bisa dipakai tuh hypnobirthing, akhirnya akan diinduksi jam 9-an udah ada dorongan beneran. Dan aku pada saat dimulainya induksi sampai proses ingin benar-benar mengejan itu dalam bahasa Sunda namanya mijah, itu deh cicing. Pokoknya Nggak mau diem. iya nggak mau diem, Meronta-ronta sakit. meronta-ronta. Si bidan udah dimarahin, nyampe si bidan bilang, ih gemes nih sama pasien ini, bodoh amat. Nyampe kan harusnya di PD diperiksa dalam itu 4 jam sekali, aku di PD sering hampir setiap 30 menit sekali di PD. Nyampe kan di PD tuh sakit ya lumayan, terus protes kan tuh, gak mau di PD terus sakit tahu, kata aku teh. Terus kata si dokternya teh, ibu tuh harus diperiksa dalam untuk kemajuan ini pembukaannya. Apaan di PD tuh 4 jam sekali. Terus pada diem kan, ibu bidan itu perawat bidan. Terus dijelasin, iya katanya teh, maaf ya kalau tidak nyaman, karena memang ini harus tahu nih dalam kondisi gawat ini ada kenaikan atau tidak. Kalau tidak berarti kan nanti ada tindakan lain, entah itu SC atau yang lainnya. Oke, pasrah lagi. Udah tahu nih kan bidan-bidan di sana kalau aku tuh bidan. Dari barusan. Dari barusan. Kalau sebelumnya mereka nggak tahu Nggak kalau kita tahu. itu bidan. Awalnya bidan-bidan sana kan nggak tahu nih aku bidan. Mereka marah-marahin aku aja. Mereka marah-marahin aku lagi pas aku emang banyak protesnya gitu, gak mau di ini. Mereka marah-marahin pas tahu aku bidan, terus pada diem, pada sini. Akhirnya pas pembukaan 9 nih, aku udah bener-bener pengen dan terus kata si bidannya, jangan dulu ngedan, ini baru pembukaan 9, nanti bengkak loh. Pokoknya pengen ngedan gak kuat, gak bisa. Jadi si meneran itu gak bisa ditahan, ngeneran sendiri gitu tiap kita napas, neren gitu gak bisa ditahan-tahan. Dan itu tuh sama bidannya, gak boleh neren, baru pembukaan 9, nanti bengkak, porsilnya mau bengkak. Dan memang karena aku meneran terus, akhirnya porsil bengkak dan dikasihlah obat alinamin lewat intravena, lewat vena. Kemudian dari sana setelah dikasih alinamin, barulah aku boleh neren. Nah, posisi persalin aku waktu itu miring kiri. Terus karena nggak pegel dan nggak ada kemajuan, kemudian pindah lagi jadi telentang. Nah, pas posisi telentang, karena ketubannya udah habis nih, ketubannya pecah dari jam 12, kebayangkan itu sekitar jam 9-an, ketuban udah pecah. Akhirnya seset gitu ya, kalau bahasa Sunda mah seset, seret. Nah, seret. Berarti ketuban itu fungsinya juga buat memperlancar, kayak jadi, pelumas gitu. Pelumas pada saat persalinan. Memang ketuban ini banyak banget gitu manfaatnya, selain untuk pelumas persalinan pada saat kehamilan, bisa untuk menjaga bayi janin dari kayak benturan, kayak sentuhan dari luar. Bisa juga untuk berenang si janin saat di perut gitu. Nah, karena seret, akhirnya si bidannya bilang, dibantu ya. Udah ngerti kan dibantu kayak gimana maksudnya. Jadi dibantu tuh, kalau misalkan dibantu ya biar cepet lahirnya, berarti didorong si perutnya. Oke, baik, iya, pasrah, didorong. Akhirnya manggil tuh temennya, didorong tuh perutnya pas ngeden, pas didorong, diteken-teken. Ih, gak mau, sakit ternyata, ngap sana. Langsung marah lagi ke bidannya, nyampe sinis. Ya sok atuh ibu kalau mau ngedan sendiri mah, kalau bisa pergi, sambil ngebuka handscoon, sambil buka bete. Si bidannya teh. Dan ternyata emang iya nggak bisa kalau nggak dibantu. Akhirnya si bidannya datang buat ngedorong lagi, namanya dorongan pundus. Itu tiap ngedan didorong, diteken-teken, nyampe pas ngedan bunyi, kan ngedan nyampe bunyi kayak gitu karena dorongannya lumayan kencang. Akhirnya gak lama kemudian lahirlah kepala, dan di situ tapi baku belum lahir.
Jadi namanya distosia bahu, dimana kepala udah lahir, si bahu masih di dalam. Akhirnya dengan beberapa tindakan lahirlah bayi, tapi gak nangis. Dan di sana tuh sempat panik kan, kenapa bayinya gak nangis? Yang lain yang sebelah pas lahir nangis, langsung di IMD, di inisiasi menyusui dini namanya. Yang sebelah di IMD, sedangkan yang aku langsung dibawa ke ruang peri karena bayinya gak nangis. Itu sekitar jam setengah 10 lahir, terus dibawa ke ruang peri buat ditindak. Dan karena bayinya besar dan proses ngedennya terhambat karena si ketubannya nyaris habis, atau bisa dibilang dengan oligohydramnion, dan terjadilah terjadilah laserasi atau robekan jalan lahir nyampe derajat 3. Jadi si laserasi itu ada 4, derajat 1, derajat 2, derajat 3, derajat 4. Kalau derajat 1 robeknya hanya kulit saja. Kalau derajat 2 kulit dan otot. Kalau derajat 3 sama rektum. Jadi rektum itu kayak perbatasannya ke anus. Nah, derajat 4 ini sampai ke anus. Nah, aku derajat 3 di sana di hekting lah, nyampe bilang gini ke bidannya, laserasi ya Bu, iya. Derajat berapa? Derajat 3. Aduh Bu, lidocain yang banyak ya. Lidocain tuh kayak obat bius biar nggak sakit. Pas dijahit, dibius dulu, disuntik dulu. Nah, sebenarnya si jahitan perineum ini akan lebih kering kalau lidocainnya sedikit atau apabila nggak pakai lidocain. Kalau pakai lidocain biasanya pemulihannya keringnya agak lama gitu. Bodo amat mau lama juga, yang penting udah nggak sakit aja, karena udah capek gitu, sakit banget ini itunya. Jadi ya udah, aku minta yang banyak, dan emang nggak begitu terasa banget sakitnya. Udah nih dijahit, kemudian disuruh biasa kan miring kiri miring kanan, terus disuruh buang air kecil. Nah, pas disuruh buang air kecil, ya ampun itu sakit banget. ISK namanya, itu infeksi saluran kemih. Jadi si pipisnya kerasa panas, sakit, perih banget. Itu pas pertama pipis. Kemudian gak lama, jam 2 barulah bisa ketemu bayi, dan alhamdulillah sehat setelah ditindak oleh ruang peri. Biasanya itu ditindak bayinya seperti apa? Rangsangan, bisa rasanya di punggung, di kaki, terus kalau misalkan ada lendir di jalan nafasnya bisa dibersihkan dulu, kayak gitu, dirangsang aja terus.